Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang finansial atau kelayakan usaha. Saya Rudi Abdullah, SD, SMK. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jadi kita lanjutkan usaha kita lanjutkan materinya kita yang berjudul analisis finansial kelayakan usaha. Oke, kelayakan usaha. Jadi kelayakan usaha ini dilakukan penilaian dengan cara yang pertama yaitu menghitung net present value atau net NPV-nya, digunakan untuk menilai manfaat investasi dengan ukuran nilai kini atau present value dari keuntungan bersih proyek. Kita lihat rumusnya, di mana B itu artinya keuntungan, C itu artinya biaya, I sama dengan diskon rate, sementara T itu adalah periode. Kriterianya, jika NPV lebih besar 0, maka investasinya layak. Jika NPV sama dengan 0, maka manfaat investasi sama dengan tingkat social opportunity cost of capital. Jika NPV-nya lebih kecil dari 0, maka investasinya tidak layak. Ada juga yang disebut dengan IRR atau Internet Rate of Return. Ini merupakan suku bunga maksimal atau diskon rate untuk sampai pada NPV bernilai sama dengan 0 atau seimbang. Perumusan adalah sebagai berikut. IRR sama dengan 1 tambah NPV dibagi dengan NPV dikurang NPV dikali dengan 1 kurang 1. Jadi NPV di sini sama dengan net present value yang masih positif. NPV yang kedua sama dengan NPV ini komanya 1, yang satunya komanya 2 atau apa istilahnya ini, apostrof ini. Atau yang kedua NPV-nya yang negatif, I kalau komanya 1, tanda petiknya 1. Diskon rate yang masih memberi NPV positif, sementara diskon rate yang komanya 2, diskon rate yang masih memberikan NPV negatif. Keterangannya, jika IRR lebih besar tingkat bunga berlaku, maka proyek dinyatakan layak. Yang kedua, jika IRR tingkat bunga berlaku lebih kecil, maka tingkat bunga berlaku, maka proyek dinyatakan tidak layak. Net benefit to cost ratio atau net B merupakan perbandingan antara nilai sekarang dari keuntungan bersih yang positif dan nilai sekarang dari keuntungan bersih negatif. Ini ya. Break even point dilakukan untuk mengetahui kapan keuntungan mulai diperoleh. BEP dilakukan dengan 2 cara, yaitu atas dasar nilai jual dalam rupiah dan atas produksi. Yang selanjutnya payback of period dilakukan untuk mengetahui jangka waktu pengembalian investasi. Oke, kita next. Contoh perhitungan kelayakan usaha. Unit usaha yang dianalisis oleh unit usaha adalah unit usaha abon ikan skala kecil ya. Bentuk badan usaha perusahaan adalah perusahaan perseorangan. Perusahaan mengelola bahan baku ikan ekor kuning sebanyak 3.000 kg per bulan. Apabila proses produksi berjalan optimal dan sejumlah bahan baku tersebut dicampur dengan bahan-bahan pembantu, akan diperoleh produk abon ikan sebanyak 120 kg per bulan. Rendamannya lebih kurang 40%. Asumsi dan parameter untuk analisis keuangan. Coba kita lihat.
Periode proyek itu jumlahnya periode 5 tahun. Ini bisa dilihat ya, yang umum-umum saja yang saya sampaikan, atau hitungannya umum yang urgen ya. Kemasan 100 gram, poin nomor 6 itu 60% ya dari total produksi. Diskon faktor atau suku bunga 15% dari tingkat suku bunga kredit. Kita next. Biaya investasi abon ikan ekor kuning ini adalah biaya investasinya ya. Nilainya sebesar 26 juta. Penyusutannya per tahun dari semua, terutama penyusutan aset dan peralatan, itu totalnya 2.950.000. Nilai sisa yaitu sebanyak 931.000. Oke, kita ini tadi 900 ini dengan total penyusutan 5 tahun ya. Kita lanjut. Ini rekap biaya investasinya. Perizinan 2 juta sekian, sewa tanah dan bangunan 10 juta, mesin peralatan 12 juta, peralatan lain 950, jumlahnya 26 juta. Penyusutannya tadi. Sumber dana investasi dari kredit 10 juta, dana sendiri 16.100.000. Biaya investasi untuk usaha abon ikan ekor kuning terdiri dari biaya perizinan, sewa tanah dan bangunan, serta pembelian mesin dan peralatan produksi dan peralatan pendukung lainnya. Nah, ini adalah biaya operasi usaha abon ikan ekor kuning. Coba kita lihat. Ada biaya variabelnya, terdiri dari biaya bahan baku, biaya pembantu, biaya pendukung, tenaga kerja produksi, dan biaya transportasi. Totalnya itu 72 juta sekian. Itu untuk per bulannya ya. Kalau 1 tahun berarti 32 juta 892.000. Itu 77.200 dikali 12 terus dikali 5 itu. Itu untuk total biaya variabelnya. Kalau untuk biaya tetapnya, itu biaya tetapnya totalnya sama dengan 33 juta sekian. Jadi totalnya sama dengan 93.700.000 sekian untuk total biaya operasi. Nah, di sini peralatan yang memiliki umur ekonomis kurang dari 1 tahun itu ada kodenya. Kalau yang tanda bintangnya 2, sebesar 50% dari total biaya investasi mesin dan peralatan per tahunnya untuk nomor 2. Ini adalah rekap biaya operasional per tahun, tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi biaya operasional ini terdiri dari biaya variabel dan biaya tetap. Komponen biaya variabel mencakup biaya bahan baku, bahan pembantu, bahan pendukung, bahan tenaga kerja produksi, biaya makan tenaga kerja produksi, biaya transportasi. Sementara itu komponen biaya tetap terdiri dari biaya overhead pabrik, BOP, serta biaya administrasi dan umum. Oke, kita next. Nah, kebutuhan modal kerja. Besarnya kebutuhan modal kerja dihitung berdasarkan kebutuhan dana awal untuk 1 kali siklus produksi. Usaha pembuatan abon ikan mempunyai siklus produksi lama waktu yang diperlukan dari pembelian bahan baku sampai dengan pembayaran terlama dari penjual produksi kurang lebih selama 1,5 bulan, sehingga jumlah kredit modal kerja yang dibutuhkan adalah rumusnya kebutuhan modal kerja siklus produksi per bulan kerja dalam setahun dikali biaya operasional selama 1 tahun, berarti 1/8 dikali 937.870.500 rupiah. Sahabat saya kan 117.233.813 rupiah.
Kebutuhan dana investasi dan modal kerja, ini adalah kebutuhan investasi dan modal kerjanya. Dana investasi yang bersumber dari kredit dan dana sendiri, jumlah dana investasinya 26.100.000. Dana modal kerja yang bersumber dari kredit dan modal sendiri, jumlah dana modal kerjanya 117 juta. Total dana proyek yang bersumber dari kredit dan modal kerja 77 juta sekian. Jumlah dana proyek yaitu sebesar 143 juta sekian. Oke, kita masuk ke angsuran kredit bank. Jumlah waktu kredit dari bank itu 2 tahun tanpa grace periode. Tingkat suku bunga kredit yang digunakan adalah sebesar 15% per tahun, artinya rata sebesar 15% per tahun, dengan sistem bunga menurun. Dengan demikian, jumlah angsuran pokok dan bunga kredit yang harus dibayar oleh pengusaha abon ikan ekor kuning pada setiap bulan dapat dihitung. Ini adalah tabulasi angsuran per kredit sebagai berikut. Jadi ini angsurannya ya. Angsuran pinjamannya kreditnya 70 juta. Angsuran pokoknya 30 juta tahun pertama dan tahun kedua. Ditambah bunga 8 juta di tahun pertama. Di tahun kedua 2 juta sekian. Total angsuran 43 juta dan 37 juta. Jadi tinggal dikurangi saja ya. Oke. Yang selanjutnya, produk dan pendapatan kotor per tahunnya. Jumlah produk abon ikan ekor kuning selama 1 tahun sebesar 14.440 kg atau 120 kg per bulan. Dan harga abon ikan ditetapkan produsen yaitu sebesar 70.000 per kilogram. Oleh karena itu, pendapatan dari hasil penjualan abon ikan per tahun adalah 1 M sekian. Rincian penerimaan pendapatan kotor dalam 1 tahun sebagai berikut. Ini rincian. Ada biaya, ada produksi per hari, produksi per bulan, produksi per tahun, harga jual di tingkat produsen, nilai jual per tahun, dan pendapatan. Oke, next. Ini adalah perhitungan atau proyeksi laba rugi usaha abon ikan ekor kuning selama 5 tahun. Tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ini adalah proyeksinya. Oke, kita next ya. Ini adalah perhitungan BEP usaha abon ikan ekor kuning. Ini BEP-nya, rumusnya. Jadi BEP-nya pada tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan kelima. Lihat saja yang di bawah ya. Dan BEP rata-rata nilai penjualannya yaitu pada harga penjualannya, ketika total penjualannya pada 400 juta itu sudah masuk di BEP-nya. Jadi ketika sudah di atas 400 juta, 404 juta 404 juta 600.000 248 itu sudah, ketika sudah melewati itu maka sudah ada keuntungannya. Tapi kalau masih di bawah itu artinya perusahaan belum memperoleh profit atau masih di bawah profitnya atau belum tercapai profitnya. Jumlah penjualan dibagi dengan produksi yaitu sebesar 5.780. Oke, kita next. Ini proyeksi arus kas usaha abon ikan. Coba dilihat. Saya geser sedikit. Ini perhitungannya. Ini selama 5 tahun ya. Ini proyeksi yang dilakukan. Oke, saya next. Analisis kelayakan usaha abon ikan.
coba kita lihat ya. Jadi analisis saintifik, analisis saintifitas dalam analisis setiap investasi usaha termasuk usaha pengelolaan abon ikan, tentu terdapat ketidakpastian yang mempengaruhi hasil perhitungan. Analisis sensitivitas harus dilakukan guna menguji beberapa sensitif usaha yang akan dilakukan terhadap perubahan jumlah dan harga dari input dan output produksi. Dalam analisis sensitivitas digunakan 3 skenario. Yang pertama, pendapatan usaha mengalami penurunan sedangkan biaya investasi dan biaya operasi diasumsikan tetap. Penurunan pendapatan bisa diakibatkan oleh penurunan harga abon ikan, jumlah permintaan yang menurun, ataupun jumlah produksi yang menurun. Itu skenario pertama. Skenario yang kedua, biaya operasional mengalami kenaikan sedangkan biaya investasi dan penerimaan usaha diasumsikan tetap. Kenaikan biaya operasional bisa terjadi akibat kenaikan harga input produksi seperti bahan baku dan peralatan produksi. Skenario 3, skenario ini merupakan gabungan dari skenario 1 dan skenario 2, yaitu diasumsikan penerimaan usaha mengalami penurunan dan biaya operasional mengalami kenaikan sedangkan biaya investasinya tetap. Oke, ini kita lihat skenario 1 ya. Skenario 1, pendapatan usaha mengalami penurunan sedangkan biaya investasi dan biaya operasional diasumsikan tetap. Penurunan pendapatan bisa diakibatkan oleh penurunan harga abon ikan, jumlah permintaan yang menurun ataupun jumlah produksi yang menurun. Ini kriteria kelayakannya kalau kita menggunakan skenario 1. Bisa dilihat ya. Ini skenario 2 dan skenario 3. Oke. Saya lanjut. Oh, terima kasih sudah selesai. Jadi begini, sebelum kita usahanya kita itu berjalan, memang yang harus dilakukan adalah melakukan perhitungan kelayakan usahanya kita. Terutama yang paling urgent itu sebetulnya kaitannya dengan modal. Kalau modalnya kita dari pihak luar, maka kita harus mampu menganalisis kira-kira kalau modal saya ini dari pihak luar, kapan saya bisa kembalikan atau bisa dibayar semuanya, terutama utang itu. Apalagi dari pihak bank, ya itu harus kita hitung, bukan hanya pokoknya tapi juga bunganya. Sementara kalau usahanya kita umpamanya ada bahan ada alat-alat produksi seperti umpamanya mesin, itu juga harus kita mampu menghitung kira-kira BEP-nya ini pada tahun keberapa, sehingga kita juga bisa memaksimalkan usahanya kita, sehingga kita bisa menentukan usahanya kita ini ada selisih profit atau tidak ada. Oke, saya kira itu saja yang perlu saya paparkan pada poin ini. Hal-hal yang tidak dipahami terkait dengan materi ini, silakan ditanyakan pada kolom komentar yang tersedia di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.